Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Siapa yang paling kejam antara PKI dan Soeharto? PKI di era tahun 65 membunuh 7 jenderal andalan bangsa Indonesia. Jelas itu adalah perbuatan sadis. Saya setuju, itu perbuatan biadab. Tetapi Soeharto membantai 3 juta rakyat Indonesia yang difitnah PKI. Apa itu tidak lebih kejam? Apa itu tidak lebih biadab? Oh jelas bro. Soeharto lebih PKI daripada PKI. Soeharto lebih biadab daripada PKI. Soeharto lebih kejam daripada PKI. 7 berbanding 3 juta. Jika kita mau menelik hukum kisos dalam Islam, jika saya dipukul orang 1 kali, maka saya harus balas pukulan tersebut 1 kali juga. Jika saya dipukul oleh orang 10 kali, maka balas pukulannya 10 kali juga. Itu hukum kisos. Jika 7 pimpinan TNI dibantai oleh PKI 7 orang, maka seharusnya 7 pimpinan PKI pun dibantai 7 orang, dihukum mati 7 orang. Impas. Kenapa harus membantai rakyat Indonesia yang dituduh difitnah PKI? Karena yang namanya pemilih itu biasanya mereka itu memilih itu angin-anginan. 5 tahun sekarang mungkin milih PKS, 5 tahun yang akan datang bisa saja milih PDIP, 5 tahun yang akan datang bisa saja milih Golkar. Kenapa sampai rakyat pemilih PKI dibantai, dicap sebagai PKI? Ini sebuah perbuatan yang lebih biadab daripada PKI. Sudah difitnah, dibantai. Makanya Indonesia terkenal sebagai negara dengan genosida terparah, pembantaian ras oleh Soeharto. Dan ini sudah menjadi sejarah dunia bro, yang memilukan sekaligus memalukan. Jadi kalau misalkan yang membuat patung mengatakan lebih baik patung itu dihilangkan, dihancurkan, karena kita semua ini sudah tertipu dengan propaganda Soeharto lewat film G30 SPKI yang tak rubah sebagai film Rambo. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang seumuran dengan saya atau lebih tua, pasti pernah nonton film Rambo. Rambo ini manusia super yang jago perang, yang menghabisi tentara Vietnam. Secara film, secara hiburan ini sangat seru. Tapi kalau kita tahu sejarah aslinya, kita kalau nonton film Rambo itu seperti makan tai, menjijikan. Karena apa yang tertayang dalam film tersebut semuanya kebohongan, semuanya tipuan. Pada kenyataannya justru Amerika lah yang kalah perang melawan Vietnam. Banyak tentara Amerika yang menjadi gila
ketika mengikuti Perang Vietnam. Nah, film PKI yang saat ini kita sering lihat, kalau secara hiburan seru bro, tapi jika kalian menonton film tersebut dan sudah tahu sejarah aslinya, kita nonton tersebut seperti makan tai, menjijikan. Kebohongan, kepalsuan nyata dalam film tersebut. Dan sekarang rakyat Indonesia sudah tahu semua cerita aslinya. Bahkan ada dokumen-dokumen dari Amerika yang muncul ke permukaan sebagai bukti bahwa telah terjadi genosida yang paling biadab di era Soeharto. Mungkin saja bro, yang membunuh 7 jenderal itu bukan PKI, bisa saja Soeharto. Karena kelakuan pembantaian kepada para jenderal tersebut ternyata berlaku juga, dilakukan juga kepada rakyat yang dituduh PKI, juga kepada pimpinan PKI. Bahkan setelah Soeharto menjabat, tindakan penculikan, pembunuhan itu terjadi di era Orde Baru. Protes dikit, culik, tembak, mati. Protes dikit, culik, tembak, mati. Jadi kalau misalkan Rocky Gerung tersebut mengkritik di era Soeharto, sudah jadi mayat itu yang namanya Rocky Gerung. Sekarang ngomong, sekarang protes, malamnya diculik, besoknya modar. Makanya saya menentang kemunculan Orde Baru. Karena kekejamannya sangat luar biasa. Kita enak di era Jokowi bro. Mau protes aja didiemin. Menghina Jokowi aja dicuekin. Nggak ada proses hukum. Coba kalau di era Soeharto. Itu yang demo kemarin udah jadi bangkai. Repli Harun sudah jadi bangkai. Makanya Pabi ayyi ala irabbikum tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Jokowi ini pemimpin baik. Dijelek-jelekin malah dia lebih mulia. Sementara Soeharto ini pemimpin yang jahat. Dibagus-bagusin tetap yang muncul kejahatannya. Jadi yang membuat patung meminta agar patung Soeharto, Nasution, dan 7 jenderal revolusi dihilangkan bukan karena pro PKI, bukan. Ya karena sejarah aslinya itu tidak seperti itu. Yang terjadi itu bukan G30 SPKI, tapi Soeharto melakukan kudeta atas nama PKI. Ini PR para sejarawan untuk segera meluruskan. Agar film G30 SPKI ini ya sudah waktunya jangan dipertontonkan lah. Memalukan sekaligus memilukan. Sebetulnya G30 SPK itu bukan kesaktian Pancasila, tetapi kita sedang diperlihatkan kekejaman Soeharto. Karena apa yang terjadi dalam film tersebut pada kenyataannya dilakukan oleh Soeharto untuk berkuasa selama 32 tahun. Kita sebagai orang yang mengalami zaman Orde Baru tahu betul apa yang terlihat di dalam film G30 SPKI, pembantaian para jenderal. Seperti itulah
Soeharto berbuat zolim kepada para aktivis dan rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Protes dikit, tangkap, culik, mampusin. Protes dikit, tangkap, culik, mampusin. Jadi kalau menurut saya, Soeharto adalah PKI dan PKI adalah Soeharto. Karena yang namanya partai, bro. Partai itu tidak punya kekuatan militer. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Hanya bisa dibubarkan oleh MPR. Dulu belum ada Mahkamah Konstitusi. Kenapa Soeharto melakukan genosida kepada PKI? Kenapa tidak pakai jalur konstitusi? Kenapa harus membantai mereka? Kalau memang kejam, lebih baik hukum dikedepankan. Bukan malah tindakan kriminal yang dikedepankan. Akhirnya sampai sekarang bermasalah, Indonesia dicap sebagai negara yang pernah melakukan genosida terparah di dunia, yaitu pembantaian rakyat Indonesia yang dituduh PKI oleh Soeharto. Tidak kurang, bro, 3 juta rakyat Indonesia dibantai habis oleh Soeharto, oleh Orde Baru. Jadi ketika ada sekelompok orang memperingati hari G30 SPKI, padahal sesungguhnya kita sedang melihat kekejaman Soeharto selama 32 tahun terakhir. Seperti itulah cara Soeharto menakuti rakyatnya demi berkuasa selama 32 tahun. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.